beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perompak RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompak RRI Palembang di mana saja berada. Siang hari ini Sriwijaya Siang berkawan sama Cek Mita dari pukul 10 sampai selesai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kalau di hari Minggu langsung Sriwijaya Siang dibuka dengan program acara Dunia Anak. Dan kali ini kita bersama Pandawa Sriwijaya Production dan sudah hadir dua teman kita, ada Abid dan juga Raga yang akan bersama Kak Mita pada siang hari ini di Dunia Anak dengan tema ada ragam pantun dan syair warisan budaya bangsa dan subtema bangga dan cinta karya Indonesia. Tapi sebelum itu mungkin pendengar Perompak RRI Palembang sudah pernah mendengar dan juga sudah pernah tahu sama Raga dan juga Abid, tapi kita bakal kenalan dulu. Mungkin ada yang kemarin di saat Abid dan Raga siaran bareng Kak Mita, teman-teman lupa dengerin. Jadi kita kenalan terlebih dahulu bareng teman-teman kita ini. Halo, selamat pagi Raga dan Abid. Halo. Aduh, kayaknya kita kenalan dulu ya. Ini kan udah masuk lagi sekolah nih. Kira-kira Abid sama Raga sekarang kelas berapa dan sekolahnya di mana sih? Boleh perkenalan dulu dari Raga dulu mungkin? Perkenalkan, nama saya Muhammad Radazadi Fatur Rahman dari SDN 21 Palembang. Saya sekarang berada di kelas 6. Di kelas 6, oke. Nah kalau Abid? Perkenalkan, nama saya Abid Rizky Alvito. Kelas saya 5A. 5A. Sekolah saya di SDN 206. Oke, jadi Abid kelas 5, Raga di kelas 6. Jadi teman-teman kita pada pagi hari ini akan bercerita atau menjelaskan bersama kita di Dunia Anak tentang ragam pantun dan syair warisan budaya bangsa dengan subtema bangga dan cinta karya Indonesia. Kalau seperti itu langsung saja Kak Mita persilahkan buat dua teman kita Abid dan juga Raga. Siapa nih yang mau memulai terlebih dahulu acara kita pada pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Perompak RRI Palembang. Teman semuanya pasti pernah kan mendengar pantun atau berpantun di suatu acara, atau pernah belajar di kelas bersama guru materi pantun dan syair. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ragam pantun dan syair. Apa saja jenisnya, bagaimana pantun dan syair itu berkembang menjadi khazanah budaya bangsa kita. Ayo simak kami di Perompak RRI Palembang dengan tema ragam pantun dan syair warisan budaya bangsa. Pantun merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang berbentuk puisi lama. Pantun telah digunakan selama berabad-abad dalam budaya Nusantara sebagai gaya sastra yang unik dan puitis. Pantun adalah bentuk puisi lama yang berasal dari tradisi lisan Melayu. Kata pantun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau, pantuntun, yang berarti penuntun. Pantun memiliki struktur yang khas dengan adanya sampiran dan isi. Biasanya, pantun terdiri dari 4 baris dalam satu bait dengan pola rima tertentu. Pantun memiliki ciri khas struktur bait sebagai berikut. Terdiri dari 4 baris dalam satu bait.
Baris pertama dan kedua merupakan sampiran baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 atau 12 suku kata. Contoh struktur bait pantun. Pergi ke pasar membeli durian, sampiran. Durian dibeli dari pedagang, sampiran. Hidup di dunia hanyalah pinjaman, isi. Akhirat nanti tempat berpulang, isi. Pantun memiliki pola irama A B A B atau A A A A. Artinya baris pertama dan ketiga memiliki rima yang sama, A. Baris kedua dan keempat memiliki rima yang sama, B. Atau semua baris memiliki rima yang sama, A A A A. Contoh rima pantun A B A B. Pergi ke hutan mencari kayu, A. Kayu diambil untuk ukiran, B. Hidup di dunia amatlah fana, A. Akhirat kekal selamanya. Sedangkan syair walaupun terlihat sama tetapi berbeda juga dengan pantun ya teman-teman. Syair adalah jenis puisi lama yang berisi dari tradisi Arab. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syir, yang berarti puisi. Syair masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya pengaruh Islam. Berbeda dengan pantun, syair memiliki struktur yang lebih bebas, namun tetap terikat dengan pola irama tertentu. Sementara itu, syair memiliki struktur bait sebagai berikut. Terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Semua bait merupakan isi, tidak ada sampiran. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Isi syair biasanya berkesinambung antara bait. Contoh struktur bait syair: wahai anakku, dengarlah pesan, tuntutlah ilmu dengan tekun, jangan lengah sepanjang zaman agar hidupmu tidak tersungkur. Syair memiliki pola rima A A A A. Artinya semua baris dalam satu bait memiliki rima akhir yang sama. Contoh rima syair: wahai anakku, dengarlah pesan, A. Tuntutlah ilmu dengan keikhlasan, A. Janganlah lengah di sepanjang zaman, A. Agar hidupmu penuh keberkahan, A. Itu tadi perbedaan pantun dan syair ya teman-teman. Sekarang Abi jelaskan ragam pantun yang ada di Indonesia ya. 1. Pantun anak-anak. Pantun ini punya hubungan dengan masa kanak-kanak. Biasanya menggambarkan makna sukacita ataupun duka cita. Contoh pantun anak-anak adalah jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli gabah. Hati ini begitu gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Selanjutnya, pantun remaja. Ada pantun remaja yang isinya berkaitan erat dengan kehidupan masa muda. Umumnya, pantun remaja atau orang muda ini mempunyai makna terkait perkenalan, hubungan asmara hingga nasib. Contohnya, langit itu warnanya biru. Siang hari cuaca cerah, hari ini begitu rindu, ingin jumpa kekasih tercinta. Yang ketiga, pantun orang tua. Jenis terakhir pantun berdasarkan usia adalah pantun orang tua. Biasanya, pantun bertipe ini akan mengambil tema mengenai adat budaya agama dan nasihat. Contohnya, pergi ke pasar membeli anggur, rasanya enak bikin senang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Kemudian adalah ragam pantun berikutnya, yaitu pantun sukacita. Sesuai namanya, pantun ini menggambarkan ungkapan rasa gembira atau kebahagiaan. Contoh pantunnya adalah kancil senang bila berkemah, tandanya diberi segenggam uyah. Kalau ayah pulang ke rumah, selalu saja bawa hadiah. Berkebalikan dengan jenis pantun sebelumnya, pantun duka cita mengungkapkan rasa sedih atau duka pembuatnya. Contohnya, tangisi nasibku rotan teranyam, tidak rotan bila patakan. Untung budakku sebagai ayam, tidak mengekas dalam makan. Sedangkan pantun yang isinya undang delak tawa disebut dengan pantun jenaka. Pantun jenis ini bertujuan untuk menghibur pendengar. Selain itu juga bisa dipakai untuk menyindir ataupun mencairkan suasana. Contoh pantunnya: pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu, sedang menangis, nenek tertawa melihat kakek bermain gendu. Kemudian ada lagi pantun yang memberikan nasihat dan pengajaran agama loh.
Pantun ini berisikan seru-seruan dakwah yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan berhubungan dengan nilai-nilai religius. Contoh pantunnya adalah, kalau menegakkan benang basah, aib malu orang sekampung. Kalau menegakkan agama yang salah, hidup mengerang mati menanggung. Nah, ayo sekarang kita bernyanyi bersama lagu dengan judul Pantun Nasihat. Lirik Pantun Nasihat. Jauh di mata, di hati jangan, biar jauh tak akan lupa. Pantun nasihat saya dendangkan, petik manfaat kita semua. Adiknya bertahil lalat, kalau senyum sangat manisnya. Jangan-jangan lupakan sholat, iman kuat takkan tergoda. Berburu ke padang datar, dapat rusa si belang kaki. Berburu ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Pantun nasihat aku nyanyikan, lagunya merdu indah syairnya. Pantun nasihat aku dendangkan, berguna untuk kita semua. Riku-rikundi, rame rasaga, yang baik budi, yang indah bahasa. Cantiknya bertahil lalat, kalau senyum sangat manisnya. Jangan-jangan lupakan sholat, iman kuat takkan tergoda. Berburu ke padang datar, dapat rusa si belang kaki. Berburu ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Pantun nasihat aku nyanyikan, lagunya merdu indah syairnya. Pantun nasihat aku dendangkan, berguna untuk kita semua. Riku-rikundi, rame rasaga, yang baik budi, yang indah bahasa. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pak,
kita sudah dengerin tadi ada Abid dan juga Raga sudah nyanyiin judul lagunya ada Pantun Nasehat. Jadi ini satu lagu anak-anak ya yang dibawain sama Abid sama Raga mengenai tema kita pada hari ini, Ragam Pantun dan Syair Warisan Budaya Bangsa. Tapi pendengar, setelah tadi dengerin Raga sama Abid nyanyi, sepertinya Kamita juga mau ajak teman-teman dengerin satu lagu nih sebelum kita balik lagi untuk membahas tentang ragam pantun dan syair warisan budaya bangsa dengan subtema Bangga dan Cinta Karya Indonesia. Maka dari itu pendengar Pro 4 RRI Palembang Dunia Anak tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami pada siang hari ini di Dunia Anak untuk mendengarkan cerita dari teman-teman kita, ada Raga dan juga Abid yang tadi sudah bernyanyi ya dengan lagu pantun nasihat. Dan juga pastinya hari ini kita mengenai tema ragam pantun dan syair warisan budaya bangsa. Dan untuk itu pendengar, kita kembali lagi akan mendengarkan teman-teman kita nih membahas tentang ragam pantun dan syair warisan budaya bangsa. Tetapi kami taspil sedikit, nantinya akan ada dongeng yang dibawakan sama teman-teman kita nih. Maka dari itu tetap bersama kami, dan teman-teman juga bisa menonton langsung melalui YouTube kita di Pro 4 RRI Palembang. Juga kalau mau tanya-tanya bisa langsung tanya melalui YouTube kita aja, Pro 4 Palembang, di live chat. Nanti kita akan baca-bacain satu persatu di akhir acara. Untuk itu langsung saja Kak Mita serahkan kembali acara ini kepada dua teman kita, ada Abid dan juga Raga. Indah ya lagunya, ada pantun yang berkait yang mengandung makna di tiap isinya. Ya, isinya adalah pantun nasihat, mengajarkan kita tentang berbaik budi dan rajin beribadah. Sungguh nasihat yang baik dan penuh teladan. Ya Kak Raga dan teman-teman, pantun nasihat dan agama memang mengandung pengajaran kepada kita semua agar berakhlak mulia. Kemudian ada lagi nih beberapa contoh syair yang bisa teman-teman simak. Berikut ini contoh syair agama. Jauhi semua perbuatan jahat, jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertobat supaya kita selamat di dunia akhirat. Jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Ingatlah pada dosamu, ingatlah akan kelalaianmu. Perbaiki hati dan dirimu, Tuhan pasti akan menyayangimu. Ada pula syair pendidikan yang memberikan teladan dan nilai edukasi pada kita loh. Contoh syair pendidikan. Ingatlah ini Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa, walau ilmu tiada habisnya, sampai kau tutup usia. Ilmu adalah karunianya, amalkan semampu yang kau bisa, agar tak sia-sia segala pemberiannya. Pendidikan udah dibuat pilar agar jadi bangsanan besar, tapi masalahnya tak kelar-kelar, bak benar kusut berpusar-pusar. Tak lama si pemburu datang. Dari contoh di atas, kita bisa tahu ada perbedaan antara pantun dan syair ya Kak Raga. Ya benar Abid. Seperti penjelasan di awal tadi dan terlihat jelas di dalam contoh bahwa pantun bersaja AB-AB, sedangkan syair bersaja AAAA. Nah, tadi kita sudah berpantun dan bersyair. Kurang lengkap rasanya kalau tak mendongeng. Ayo simak kami dalam kisah berikut ini. Dongeng kisah rakyat paraket dari Nangro, Aceh Darussalam. Di sebuah hutan lebat di kawasan Aceh, hiduplah seekor burung parkit yang merupakan raja bagi burung-burung lain, penghuni hutan itu. Raja burung itu bergelar Raja Paraket. Raja Paraket merupakan raja yang bijaksana dan sangat dicintai rakyatnya. Mereka hidup damai dan tentram. Pada suatu ketika, ketenangan di dalam hutan terganggu oleh kedatangan pemburu. Singkat cerita, pemburu tersebut berhasil menaruh paraket di sekitar tempat burung tersebut hingga akhirnya para burung terjebak oleh paraket tersebut. Mereka berusaha melepaskan sayap dan badan dari paraket tersebut. Namun, upaya mereka gagal. Mereka semua panik, kecuali sang raja. Ia berkata, "Kalian tenanglah, nanti saat si pemburu datang, kalian harus berpura-pura mati." Si pemburu menginginkan menangkap kita hidup-hidup. Jika si pemburu melihat kita mati, ia tidak akan senang dan melepaskan kita. Nah, pada hitungan 10, setelah burung terakhir dilepaskan, saat itulah kita terbang bersama-sama sekencang-kencangnya.
Tak lama si pemburu datang. Burung-burung pun segera berpura-pura mati. Hingga pemburu pun merasa kecewa. Akhirnya pemburu melepaskan hampir semua burung tangkapannya. Sayang, saat giliran Raja Paraket dilepaskan, si pemburu jatuh terpeleset. Suara jatuh si pemburu membuat para burung lain kaget dan terbang. Pemburu sangat kesal karena merasa telah tertipu. Lalu ia memegang erat Raja Paraket. Raja Paraket meminta pada pemburu itu untuk tidak dibunuh. Sebagai imbalannya, ia akan selalu menghibur si pemburu. Hampir setiap hari ia bernyanyi untuk pemburu. Suaranya sangat indah dan merdu. Keindahan suara Raja Paraket terdengar sampai kerajaan. Sang raja pun tertarik ingin memiliki Raja Paraket. Raja mengutus pengawalnya pergi ke rumah si pemburu untuk membeli Raja Paraket dengan harga yang sangat mahal. Tawaran menggiurkan itu langsung diterima oleh pemburu. Raja Paraket pun kemudian dibawa ke kerajaan. Ia diberi makanan dan minuman yang enak, serta tinggal di sangkar yang terbuat dari emas. Namun tak satu pun kebaikan raja itu yang membuatnya bahagia. Raja Paraket sangat ingin kembali ke hutan, hiduplah bersama rakyat dan keluarga yang dicintainya. Aku rindu sekali dengan keluarga dan rakyat. Suatu hari, Raja Paraket terlihat sangat sedih karena kerinduannya yang tak tertahankan. Ia pun mencari akal agar bisa kembali ke hutan. Keesokan harinya, Raja Paraket menemukan cara dengan berpura-pura mati. Sang raja sangat sedih saat melihat burung kesayangannya mati. Ia memerintahkan penguburannya dengan upacara pemakaman secara besar-besaran selayaknya anggota kerajaan yang meninggal dunia. Raja Paraket pun dikeluarkan dari sangkarnya di dalam sebuah tanduk kebesaran. Saat tanduk sedang berjalan, sang Raja Paraket mengintip keadaan di luar. Dia melihat keadaan aman. Raja Paraket pun segera menyelinap keluar dan terbang tinggi. Ia terbang menuju hutan kediamannya dan hidup bahagia bersama rakyatnya selamanya. Itu tadi perbedaan pantun dan syair ya teman-teman. Kisah yang indah ya. Kisah yang indah ya Kak. Ragam mengajarkan kepada kita tinggal di sangkar emas tak menjamin hidup bahagia. Itulah yang dirasakan oleh Raja Paraket, si raja burung. Ya benar banget Abid. Dongeng itu juga mengandung nilai moral yang baik untuk kita. Begitu pula pantun dan syair tadi. Semuanya itu adalah warisan budaya bangsa yang mesti kita lestarikan ya teman-teman. Oke, nah jadi itu dia tadi cerita tentang Raja Paraket dari Nanggro Aceh Darussalam. Dan pastinya dengan akal cerdiknya ia bisa keluar dari dekapan raja dan bisa kembali bersama keluarga dan juga rakyatnya. Nah, pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita akan break sejenak mendengarkan beberapa lagu yang akan Kak Mita putarkan. Nantinya kita akan kembali lagi di program acara kita Dunia Anak. Tentunya kali ini Kak Mita akan tanya-tanya lagi lebih banyak sama Abi dan juga Raga tentang keseharian mereka sebagai siswa kelas 5 dan kelas 6 SD. Maka dari itu tetap sama kita di Pro 4 RRI Palembang. Dan jangan lupa nantinya di sesi ketiga kita akan baca-bacain komen-komen dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang dan juga teman-teman yang menyaksikan kita melalui YouTube channel kita Pro 4 RRI Palembang. Langsung saja ada beberapa lagu yang akan kami putarkan. Salah satunya ada lagu dari mana ya? Kayaknya kita harus dengerin lagu-lagu tentang budaya ya. Jadi kita juga akan bangga dan cinta sama karya Indonesia. Sepertinya contohnya lagu dari Palembang banyak sekali tentang yang menceritakan
daerah-daerah Palembang ya pendengar. Dan langsung saja kami tak putarkan, nantinya kita akan kembali lagi di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
Baik pendengar, kembali lagi kita di acara kita pada siang hari ini di Dunia Anak bareng sama Abid dan juga Raga dari Pandawa Sriwijaya Production. Dan pastinya pendengar seperti janji Kak Mita tadi, Kak Mita akan tanya-tanya bareng Abid dan juga Raga. Setelah tadi mereka kasih kita pengertian tentang syair dan pantun, terus juga ada contoh-contohnya dan ada sebuah dongeng juga. Kali ini Kak Mita mau tanya-tanya langsung sama teman-teman kita, ada Abid dan juga Raga. Kali ini Kak Mita mau tanya dulu nih sama Abid. Wah, Abid halo. Halo Kak. Kayaknya kita udah sering ketemu ya Abid ya. Nah, Abid tadi baca pantunnya keren banget. Abid belajar pantun dari mana sih, Bid? Di sekolah dan teater Pandawa Sriwijaya Production dong Kak. Wah, keren sekali ya. Abid juga sudah bisa tadi kasih kita contoh bahwasanya pantun itu bersajak, terus AB-AB, terus keren banget pokoknya Abid penyampaiannya keren. Nah, kalau dari Abid sendiri, apa pantun yang paling Abid suka dan pastinya Abid hafal pantun ini? Ada dong Kak. Apa tuh? Ini pantunnya. Mhm. Batu gasing cepat berputar, menangkap ayam jauh ke pasar. Di waktu kecil rajin belajar, akan senang di waktu besar. Wah, keren banget loh. Kenapa Abid suka pantun ini? Apakah di pantun ini ada nilai moral yang terkandung di dalamnya, Bid? Ada Kak. Mhm. Nilai Moral? itu mengajarkan untuk rajin belajar Kak. Oke, berarti kita harus rajin belajar ya. Nah, kalau Abid pernah nggak nampilin pantun dan juga puisi dalam sebuah pertunjukan? Pernah dong Kak. Di mana aja tuh? Di Citra Grand City bersama Kak Anto Nurasoma dan Kak Inu. Oke, itu dalam acara apa kalau Abid ingat acaranya? Lonceng buku tidak hanya anyelir. Tidak hanya anyelir. Oke, ya. Kalau gitu pastinya Abid inget dong. Bisa nggak ceritain sama Kak Mita bagaimana performance Abid saat tampil baca puisi itu? Kami perform rame-rame Kak. Oke. Ada Kak Eka, ada Kak Inu, Mhm. ada Kak Putri, ada Kak Anto, ada Kak Putri, dan Kak Anipa, dan Kak Raga juga. Wah, berarti emang bener-bener rame-rame ya sama teman-teman yang lain juga ya. Iya dong. Oke, nah kalau Raga sendiri, apa pantun yang pernah Raga hafalin? Ada nih Tra. Apa tuh? Minum kopi di saat hujan. Mhm. Memang enak sekali rasanya. Anak baik, anak teladan, jadi kebanggaan keluarga. Wah, keren. Anak baik, anak teladan, jadi banggaan keluarga. Nah, Kak Mita mau tanya dong, kira-kira apa makna di balik pantun yang barusan Raga sampaikan sama kita? Kita harus belajar terus biar bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga. Oke, keren sekali pantunnya. Nah, Raga belajar pantun ini sama puisi di mana sih sebenarnya? Sama nggak sama Abid belajarnya? Sama ya. Nah, selain pantun, Raga pernah nggak sih nampilin kayak puisi atau mungkin ikut-ikut penampilan-penampilan di satu acara gitu? Pernah. Kalau nampilin puisi kemarin di CDC sama Abid. Sama Abid ya, bareng-bareng itu ya. Oke. Nah, kalau Abid tadi kan punya ceritanya sendiri. Kalau Raga punya cerita nggak sih gimana waktu Raga performance puisi yang waktu di CGC itu? Asik sih, bisa belajar, bisa belajar intonasi sama volume dan lain-lain. Oke, jadi memang banyak pelajaran yang Abid dan Raga dapetin ya ketika ikut perform pada saat itu. Nah, pendengar tadi kan seperti janji Kak Mita, setelah Kak Mita tanya-tanya bareng Abid dan juga Raga, Kak Mita akan baca-baca komentar di YouTube kita nih, yang live langsung komen di YouTube kita ada beberapa ya. Jadi yang pertama ada yang kasih semangat sama Abid nih, ada Aditya Bintang Dwi Cahya sama Tika nih, katanya semangat Abid. Keren. Terima kasih buat Tika. Oke, Abid kenal ya?
Nah, Oke, nah selanjutnya ada Garda Gamal Pasha, anak-anak Pandawa keren, pasti dong, mantep ya, semoga berhasil. Terus juga ada Lis Marlina, semangat terus Adek Abid dan juga terima kasih Bude Raga. Lis. Oke, nah terus nih ada dari Sang Sas Cinema, katanya semangat adik-adik Pandawa Sriwijaya Production. Waduh, pasti ya, semangat sama-sama, semangat juga ya. Terus ada yang komen juga, katanya terima kasih buat tante dan om, dan yang sudah komen untuk Abid juga ya. Oke, semangat adik Abid. Banyak ya yang semangatin Abid ya. Katanya juga ada yang bilang lagunya pas banget nih, sesuai sama temanya, keren. Wah, ada juga yang komen dari siapa lagi ya, kita baca random aja ya. Dari Sisva Wani Sisva, katanya keren Abid dan Raga berdongengnya. Wow, memang teman-teman kita pinter banget loh berdongengnya tadi. Jadi memang pesan dari ini tersampaikan. Kak Mita aja dengarnya sekali aja mereka berdongeng, Kak Mita langsung tahu nih bahwasanya rajanya kangen sama keluarga dan juga teman-temannya serta rakyatnya di hutan. Jadi penyampaiannya juga keren teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production ini. Terus juga terakhir kayaknya Kak Mita bacain satu lagi, katanya keren Abid dan Raga, ayo tampil perform puisi lagi. Waduh, mau nggak sih kalau ada yang ajak Raga sama Abid buat baca puisi lagi misalnya di satu acara? Boleh. Ayo gas, boleh. Seneng banget ya kalau teman-teman nih cinta dan bangga sama apa yang ada di Indonesia seperti pantun dan syair serta puisi. Ini kan menjadi satu hal yang sering kita dengar ya sehari-hari, apalagi anak-anak kecil yang sudah belajar tentang pantun, syair dan juga puisi. Belum lagi nih kalau kita tonton Abid dan Raga perform, pasti lebih keren lagi. Nanti kalau ada perform undang-undang Kak Mita ya, biar Kak Mita bisa nonton. Oke. Nah pendengar, kayaknya langsung aja deh selesai ya acara kita pada Dunia Anak kali ini. Mungkin teman-teman mau tutup dulu acara kita pada siang hari ini, boleh? boleh. Nah teman-teman, tadi kita sudah menampilkan pantun, syair, dan dongeng dan bernyanyi bersama. Ayo kita terus pelajari ragam sastra lama tersebut sebagai warisan budaya bangsa yang mesti dipelajari, dilestarikan dari generasi ke generasi. Saya Abriski Alvito. Saya Muhammad Reza Fatul Rahman. Semoga dunia anak kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Oke, ditutup dengan salam dari kami, salam anak Indonesia. Baik pendengar, selesai sudah acara kita Dunia Anak pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan dan Kak Mita juga pamit sejenak nih. Tapi tenang, Kak Mita masih bakal siaran sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Subhanallah wa bihamdihi